Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni diduga tiba di Indonesia, jalani tes medis untuk proses naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Penyerang muda berbakat asal Belanda, Ula Romeni, yang kini bermain untuk FC Utrecht, diduga telah tiba di Indonesia dan sedang menjalani proses untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan Romeni terlihat bersama staf Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, saat menjalani tes medis di sebuah rumah sakit di Jakarta. Momen ini semakin menguatkan rumor bahwa Romeni akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam foto yang diunggah oleh sejumlah akun pecinta sepak bola, Romeni terlihat berada di RS Mitra Keluarga Cibubur. Interior ruangan di foto tersebut sangat mirip dengan dokumentasi resmi rumah sakit, sehingga banyak yang meyakini bahwa lokasi tersebut benar adanya. Rumah sakit ini memang dikenal sebagai mitra medis resmi PSSI, yang kerap menangani tes kesehatan para pemain timnas maupun pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Indonesia. Jika kabar ini benar, maka langkah konkret untuk membawa Ula Romeni ke timnas Indonesia telah dimulai. Proses ini diawali dengan tes medis untuk memastikan kondisi kesehatan sang pemain sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya, apabila hasil tes medis positif, PSSI akan memulai proses administrasi naturalisasi, yang mencakup pengajuan dokumen ke pemerintah Indonesia. Romeni sendiri disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu keluarganya. Ini menjadi salah satu syarat utama dalam proses naturalisasi. Dengan statusnya sebagai pemain yang aktif bermain di kompetisi Eredivisie, kemampuan dan pengalaman Romeni diharapkan mampu membawa dimensi baru bagi timnas Indonesia, khususnya di lini serang yang selama ini menjadi tantangan besar. RS Mitra Keluarga, khususnya cabang Cibubur, telah lama menjadi mitra PSSI untuk memenuhi kebutuhan medis pemain timnas. Dari pemeriksaan cedera pemain hingga tes kesehatan untuk pemain yang sedang dalam proses naturalisasi, rumah sakit ini memiliki fasilitas dan standar yang sesuai dengan kebutuhan sepak bola profesional. Menurut beberapa sumber, tes medis ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan kesehatan Romeni. Hasil dari tes ini akan menjadi penentu apakah proses naturalisasi dapat dilanjutkan atau tidak. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kehadiran Romeni di Indonesia atau hasil dari tes tersebut. Jika naturalisasi Romeni berhasil, hal ini diprediksi akan membawa dampak positif besar bagi timnas Indonesia. Romeni dikenal sebagai penyerang yang memiliki naluri mencetak gol tinggi, visi permainan yang baik, serta pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif. Semua itu adalah atribut yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, terutama di lini depan. Skuad Garuda selama ini seringkali mengalami kendala dalam menemukan penyerang yang konsisten mencetak gol, terutama dalam pertandingan penting di kancah internasional. Kehadiran pemain seperti Romeni diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut, sekaligus menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk terus berkembang. Namun, proses naturalisasi tidak hanya tentang membawa pemain dengan kualitas tinggi. Romeni juga diharapkan bisa menyatu dengan kultur dan gaya permainan timnas Indonesia. Adaptasi ini mencakup pemahaman terhadap karakter permainan Asia Tenggara yang lebih mengandalkan kecepatan dan fisik, serta kerjasama dengan pemain lokal lainnya. Berita ini langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan supporter dan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menyambut positif langkah PSSI dalam mendatangkan pemain berbakat seperti Romeni, terutama jika ia benar-benar menunjukkan komitmen untuk membela timnas Indonesia. Media sosial dibanjiri komentar antusias dari supporter yang berharap proses naturalisasi ini berjalan lancar. Namun, tidak sedikit pula yang mengingatkan agar PSSI tetap fokus pada pengembangan pemain lokal. Suara-suara kritis menyebut bahwa naturalisasi hanyalah solusi sementara, sedangkan pembangunan jangka panjang memerlukan investasi pada pembinaan usia muda dan kompetisi domestik. Meski prospek bergabungnya Romeni terlihat menjanjikan, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Proses naturalisasi di Indonesia kerap kali memakan waktu cukup lama, tergantung pada kompleksitas dokumen dan persyaratan hukum. Selain itu, adaptasi Romeni terhadap lingkungan baru, baik dari segi kultur maupun atmosfer sepak bola Indonesia, juga akan menjadi faktor penentu keberhasilannya di timnas. Di sisi lain,
Romeni juga harus menghadapi ekspektasi tinggi dari publik Indonesia. Sebagai pemain yang berasal dari Liga Eropa, ia tentu diharapkan bisa langsung memberikan dampak besar dalam setiap pertandingan. Namun, hal ini juga memerlukan dukungan penuh dari rekan setim, pelatih, dan manajemen timnas. Kehadiran Ular Romeni sebagai bagian dari timnas Indonesia berpotensi membawa perubahan besar, terutama dalam hal kualitas serangan. Namun, perjalanan menuju naturalisasi dan keberhasilan di timnas tidaklah mudah. Dengan proses yang sedang berjalan, supporter timnas Indonesia kini menanti perkembangan lebih lanjut. Jika semua berjalan sesuai rencana, Romeni bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda dalam waktu dekat. Waktu akan menjawab apakah Ular Romeni akan menjadi pilar baru yang mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagi para pencinta sepak bola Indonesia, harapan besar ini tentu layak untuk terus dinantikan. Kevin Dix bakal jalani sumpah naturalisasi di Denmark hari ini, diperkirakan siap bela timnas Indonesia hadapi Jepang. Harapan pencinta sepak bola Indonesia akan bertambahnya kekuatan dalam skuad timnas Garuda semakin mendekati kenyataan. Kevin Dix, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, dijadwalkan menjalani sumpah kewarganegaraan di Denmark pada hari ini, 7 November 2024. Bek sayap yang kini memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen, itu akhirnya hampir resmi menjadi bagian dari warga negara Indonesia, yang membuka peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga mendatang. Proses naturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu prioritas yang dipercepat oleh PSSI dan pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi bahwa Kevin diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk laga krusial menghadapi Jepang pada 15 November 2024 mendatang dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan posisi strategisnya sebagai bek kanan dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, kehadiran Kevin akan sangat penting bagi tim yang membutuhkan kualitas dan pengalaman internasional. Dalam beberapa kesempatan, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan optimismenya bahwa proses naturalisasi Kevin Dix berjalan sesuai rencana dan Kevin akan siap memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Menpora juga menambahkan bahwa target realistis untuk menurunkan Kevin dalam laga kontra Jepang bukanlah tanpa alasan. Kualitas Kevin yang sudah matang di Liga Eropa dan performanya bersama FC Copenhagen menjadi dasar keyakinan pemerintah untuk memfasilitasi naturalisasi pemain berusia 27 tahun ini. Kevin Dix dijadwalkan menjalani sumpah kewarganegaraan di Denmark. Setelah proses ini rampung, kami optimis dia bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang, ujar Dito. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa kehadiran Kevin di timnas bukan hanya ambisi semata, tetapi langkah nyata yang diproyeksikan untuk mendukung target besar Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi Kevin Dix bukanlah langkah instan, melainkan melalui berbagai tahapan legal yang melibatkan sejumlah lembaga tinggi negara. Persetujuan dari Komisi 13 dan Komisi X DPR RI telah diperoleh, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan tambahan pemain diaspora berkualitas. Dalam sidang yang berlangsung awal bulan ini, DPR memberikan persetujuan terhadap naturalisasi Kevin Dix bersama dengan pemain diaspora lain yang diproyeksikan memperkuat Indonesia di laga-laga internasional. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa dukungan DPR diberikan dengan harapan adanya peningkatan performa timnas Indonesia yang bisa membawa kebanggaan bagi bangsa di level internasional. Kevin Dix adalah pemain dengan pengalaman panjang di Eropa, dan kami berharap dia dapat segera memberi kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, ujar Syaiful Huda dalam sidang tersebut. Dengan bergabungnya Kevin Dix, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan opsi untuk sektor pertahanan, terutama di posisi bek kanan yang selama ini membutuhkan pemain dengan pengalaman di level internasional. Kevin, yang pernah bermain di liga top Eropa seperti Serie A bersama Fiorentina dan di Eredivisie Belanda, memiliki rekam jejak kuat sebagai pemain belakang yang tangguh dan mampu membantu serangan dari sayap kanan. Pemain yang kini membela FC Copenhagen di Liga Super Denmark itu dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid, juga dengan kecepatan dan ketajaman dalam membantu serangan.
Shin Tae-yong sebelumnya menyebut bahwa untuk menghadapi lawan tangguh seperti Jepang, timnas memerlukan pemain yang tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga berani menekan lawan dan memberi tekanan di area mereka. Kehadiran Kevin di posisi ini diharapkan akan menambah soliditas pertahanan timnas Indonesia, sekaligus memberi opsi dalam variasi serangan dari sisi kanan. Indonesia berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain diaspora berkualitas, seperti Kevin Dix, diharapkan bisa memperkuat komposisi pemain yang diisi beberapa nama berpengalaman lainnya, termasuk pemain keturunan seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Bagi timnas Indonesia, setiap poin dalam laga kualifikasi ini akan sangat krusial dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dengan kehadiran Kevin Dix, PSSI berharap bisa mempersembahkan permainan yang lebih kompetitif dan meningkatkan peluang Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim unggulan Asia. Di sisi lain, penggemar timnas pun antusias melihat kemungkinan debut Kevin yang akan memperkuat pertahanan Indonesia. Rencana laga perdana Kevin bersama timnas Indonesia pada laga kontra Jepang akan menjadi ajang pembuktian sekaligus harapan baru bagi skuad Garuda. Kabar bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia tidak hanya disambut antusias oleh PSSI, tetapi juga publik sepak bola di Indonesia. Banyak warganet yang menyambut berita ini dengan dukungan dan semangat, berharap Kevin bisa memberikan penampilan terbaiknya bagi Indonesia. Para penggemar menantikan peran Kevin sebagai bek kanan yang dapat menjaga keseimbangan pertahanan dan menambah daya serang dari sektor sayap. Tak sedikit penggemar yang menyebut bahwa masuknya Kevin ke timnas Indonesia adalah wujud dari transformasi positif di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang secara aktif mendukung percepatan naturalisasi pemain diaspora. Para pendukung timnas Indonesia di media sosial berharap agar pemain keturunan lainnya segera menyusul jejak Kevin Dix untuk memperkuat Garuda, dan mengingatkan pentingnya rasa nasionalisme sebagai bagian dari misi ini. Naturalisasi Kevin Dix adalah bukti keseriusan PSSI dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan proses sumpah kewarganegaraan yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Denmark, Kevin tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia secara resmi. Jika proses administrasi berjalan lancar, maka timnas Indonesia akan segera merasakan dampak positif dari kehadiran Kevin di laga kontra Jepang pada 15 November mendatang. Keputusan strategis ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya Indonesia mencapai impian besar di Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain diaspora berkualitas dan didukung oleh penggemar yang penuh semangat, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kejutan di pentas Asia, membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkap banyak pemain diaspora berminat gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kabar yang menggembirakan bagi pencinta sepak bola Indonesia. Erick menyebut bahwa banyak pemain diaspora, khususnya keturunan Indonesia di luar negeri, berminat bergabung memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses mempercepat proses naturalisasi bek keturunan Belanda, Kevin Dix, Erick kini terus mendorong proses serupa untuk pemain-pemain keturunan lainnya yang disebut-sebut tertarik bermain untuk skuad Garuda. Kesepakatan ini disambut hangat setelah Komisi X DPR RI menyelesaikan sidang pada 4 November 2024, yang menyetujui proses naturalisasi Kevin Dix. Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan dan sosok yang berpengalaman di kancah olahraga internasional, tidak ragu untuk mendesak DPR agar bergerak cepat dalam memfasilitasi naturalisasi pemain keturunan. Menurut Erick, potensi para pemain diaspora ini besar untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rapat terbaru dengan Komisi X DPR RI, Erick Thohir menekankan pentingnya mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Menurutnya, Kevin adalah sosok bek sayap berkualitas yang dapat memberikan tambahan soliditas bagi pertahanan Indonesia, apalagi mengingat pengalaman Kevin yang cukup panjang di liga-liga Eropa. Desakan Erick membuahkan hasil positif, dengan rampungnya sidang yang menetapkan dukungan penuh terhadap naturalisasi pemain ini. Kami memerlukan dukungan dari Komisi X DPR RI untuk percepatan ini. Ini bukan sekadar soal administrasi,
tapi investasi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak pemain diaspora lain yang siap bergabung, dan kami perlu membuka slot untuk mereka, ujar Erick Thohir di sela-sela rapat. Dukungan ini juga diharapkan Erick bisa membuka pintu bagi pemain diaspora lain, terutama yang memiliki komitmen dan bakat tinggi untuk timnas. Setelah Kevin Dix, nama Ula Romeni kini mencuat sebagai calon berikutnya yang mungkin akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Belanda ini mulai disebut-sebut sebagai salah satu target Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Rumor mengenai Ula Romeni muncul setelah sejumlah media mengabarkan bahwa Erick telah berkomunikasi dengan pemain ini, dan Ula menunjukkan ketertarikannya untuk membela Indonesia. Ula Romeni, yang dikenal sebagai penyerang serba bisa, diharapkan akan menambah opsi lini depan bagi timnas Indonesia. Memiliki kemampuan duel udara yang kuat serta insting mencetak gol yang tajam, Romeni bisa menjadi tambahan berharga untuk lini serang Indonesia. Harapannya, ia dapat mengikuti jejak Maes Hilgers dan Kevin Dix, dua pemain keturunan yang kini telah diambang pengesahan sebagai pemain timnas Indonesia. Erick Thohir memahami pentingnya memanfaatkan potensi diaspora untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa pemain-pemain diaspora ini membawa pengalaman dan kualitas teknik yang diperoleh dari atmosfer sepak bola Eropa, yang tentunya bisa menjadi dorongan besar bagi timnas. Menurutnya, proses naturalisasi ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan strategi jangka panjang untuk memajukan sepak bola nasional. Setiap pemain yang kami ajak bergabung telah melalui pertimbangan matang. Kami ingin mereka tidak hanya berkomitmen, tetapi juga membawa nilai tambah bagi tim. Dengan pengalaman mereka, kami optimis bisa mencapai target yang lebih besar, termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia, tambah Erick. Kabar naturalisasi ini disambut positif oleh mayoritas penggemar sepak bola di Indonesia. Pendukung timnas berharap langkah Erick Thohir dan PSSI bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di level Asia. Meski demikian, proses naturalisasi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti menyelesaikan administrasi kewarganegaraan serta meyakinkan pemain dan keluarga mereka untuk benar-benar berkomitmen pada Indonesia. Di media sosial, antusiasme publik terhadap rumor ketertarikan Ula Romeni semakin memuncak setelah pernyataan Erick yang menyebut banyak pemain diaspora berminat untuk bergabung. Banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan bergabungnya pemain-pemain diaspora ini, timnas Indonesia akan memiliki kombinasi pemain yang lebih beragam dan berbakat. Dengan persetujuan dari DPR RI, Kevin Dix kini hanya tinggal menunggu tahap administrasi terakhir sebelum dapat bergabung dalam latihan bersama timnas Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, Kevin kemungkinan akan mulai bermain pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Maret 2025. Kabar ini tentunya menjadi sinyal positif bagi para pemain diaspora lain yang berminat untuk mengikuti jejak serupa. Ula Romeni, jika benar akan dinaturalisasi, diharapkan bisa mengikuti proses naturalisasi yang lancar seperti Kevin Dix. Bergabungnya Kevin dan mungkin Ula akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas dalam menghadapi lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Dengan pemain-pemain berkualitas yang datang dari liga-liga Eropa, diharapkan Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Keseriusan Erick Thohir dalam mempercepat naturalisasi pemain diaspora merupakan langkah positif dalam membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih solid dan kompetitif. Setelah Kevin Dix, nama-nama seperti Ula Romeni diharapkan dapat segera mengikuti proses ini dan memperkuat skuad Garuda. Publik pun menantikan hasil dari upaya PSSI dalam memanfaatkan potensi diaspora ini sebagai langkah menuju prestasi yang lebih besar di ajang sepak bola internasional. Dengan dukungan penuh dari DPR dan antusiasme publik yang tinggi, langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini menjadi awal yang menjanjikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir minta dukungan Komisi 10 DPR untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bergerak cepat dalam upayanya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam langkah terbarunya, Erick meminta dukungan dari Komisi 10 DPR RI agar proses naturalisasi beberapa pemain,
termasuk pemain bertahan Kevin Dix, dapat dipercepat. Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk memastikan Indonesia tampil dengan kekuatan penuh dalam ajang internasional mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajukan permohonan resmi kepada Komisi 10 yang membidangi urusan olahraga. Dalam pertemuan ini, Erick menjelaskan bahwa proses naturalisasi merupakan salah satu elemen strategis yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim nasional di level internasional. Erick pun menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, khususnya Komisi 10, untuk mempercepat persetujuan dan pengesahan bagi pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Erick menyatakan, kami sedang berusaha menghadirkan pemain-pemain berkualitas yang akan memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini adalah jalan kami untuk memastikan timnas Indonesia memiliki daya saing di panggung internasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa upaya memperkuat timnas melalui naturalisasi bukan hanya demi kepentingan PSSI, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan Indonesia berprestasi di kancah dunia. Kevin Dix, pemain yang saat ini memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark, menjadi salah satu pemain utama yang akan dinaturalisasi. Bek kanan berusia 27 tahun ini dianggap memiliki kapasitas teknis dan pengalaman internasional yang dapat meningkatkan performa lini belakang timnas Indonesia. Kualitas Dix sudah teruji di Eropa, baik saat ia bermain di Eredivisie Belanda bersama Vitesse Arnhem maupun di Serie A Italia bersama Fiorentina. PSSI percaya bahwa kehadiran Dix dapat memberikan variasi dalam taktik dan memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang menuntut ketangguhan fisik dan kemampuan taktis. Jika proses naturalisasi berjalan mulus dan dukungan dari Komisi 10 segera diterima, Dix diharapkan sudah bisa bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tidak hanya berhenti pada Kevin Dix, PSSI kabarnya sedang mempertimbangkan beberapa pemain lain untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari strategi besar Erick Thohir yang ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang kompetitif. Menurutnya, pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri membawa pengalaman yang sangat berharga, yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas keseluruhan tim nasional. Erick menegaskan bahwa proses ini dilakukan dengan pendekatan yang matang dan berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada pemain naturalisasi untuk jangka pendek. Kami juga membangun fondasi yang kuat untuk pemain-pemain muda melalui pembinaan dan kompetisi di dalam negeri. Namun, untuk saat ini, naturalisasi adalah solusi yang dibutuhkan agar kita dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Dukungan dari Komisi 10 DPR menjadi kunci penting dalam menyukseskan strategi ini. Meski beberapa anggota Komisi 10 sebelumnya sempat mempertanyakan efektivitas naturalisasi, Erick optimistis bahwa semua pihak dapat melihat keuntungan jangka panjang dari langkah ini. Bagi masyarakat, khususnya para penggemar timnas Indonesia, langkah ini adalah harapan baru untuk melihat Garuda bersaing dengan lebih baik. Para pendukung menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PSSI, dan berharap agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar dan cepat. Kehadiran Kevin Dix serta pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia diharapkan dapat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola tanah air yang selama ini dirindukan. Proses naturalisasi di Indonesia bukan tanpa tantangan. Mulai dari proses administratif hingga pengesahan di tingkat pemerintahan, setiap tahap membutuhkan koordinasi yang baik antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, PSSI juga harus memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen kuat untuk membela merah putih dengan sepenuh hati. Bagi Erick Thohir, tantangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kami yakin proses ini akan berdampak positif, tidak hanya bagi timnas tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kami akan terus bekerja keras, dan dengan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, kami yakin Indonesia bisa lebih berprestasi. Permintaan Erick Thohir kepada Komisi 10 DPR RI adalah langkah nyata untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Jika dukungan dari Komisi 10 dapat diberikan dan proses naturalisasi Kevin Dix serta pemain-pemain lainnya berjalan lancar, maka Indonesia akan memiliki kesempatan besar untuk memperkuat posisinya di kancah internasional. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada performa timnas Indonesia. Upaya ini sekaligus memperlihatkan keseriusan PSSI dalam memenuhi ekspektasi tinggi masyarakat.
Dengan begitu, cita-cita untuk melihat timnas Indonesia berkompetisi secara kompetitif di level dunia dapat semakin dekat.